Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga beberapa radio lain yang ikut merelay, serta para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang Al-Ghani, salah satu di antara nama dan sifat Allah adalah Al-Ghani. Kita lanjut ke nama dan sifat yang lainnya, itu Al-Karim dan Al-Akram. Al-Karim itu bahasa kitanya yang sangat-sangat dermawan. Al-Akram yang paling dermawan. Adapun nama Al-Karim dijelaskan di 3 ayat dalam Al-Quran. Pertama, An-Naml ayat 40 menyatakan, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa yang bersyukur, maka manfaat dari syukurnya hanyalah untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang kufur, sesungguhnya Rabbku Maha Ghani dan Maha Karim. Ini ayat yang pertama. Ayat kedua surah Al-Infitar ayat ke-6, Allah berfirman, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apa yang menyebabkan kamu tertipu sehingga durhaka kepada Rabbmu yang karim? Ini ayat yang kedua. Ayat ketiga Al-Mu'minun 116. Ada 2 qiraah dalam hal ini. Sebagian ulama membaca fata'anallahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karimi, dengan dikasrohkannya huruf mi pada al-karim. Fata'ala, maka maha tinggi, Allahu Allah, al-malikul haqq, raja yang sebenarnya. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang hak selain dia. Rabbul arsyil karimi, ini menurut satu riwayat, Rabb atau pemilik penguasa arsy yang mulia. Kalau dibaca Al-Karimi, Al-Karimi di sini sebagai sifat dari Al-Arsh. Arsy Al-Karimi. Dibaca Arsy karena dia mudhaf ilaih. Rabbunya mudhaf, Al-Kariminya mudhaf, Al-Arsyinya mudhaf ilaih. Al-Karimi sifat bagi Al-Arsy. Sifat itu harus mengikuti yang disifatinya. Al-Arsy Al-Karimi. Ini menurut satu riwayat. Menurut riwayat lain, Rabbul Arsyil Karimu, dibaca mu. Kalau dibaca mu, berarti menjadi sifat bagi Rabbu.
Pokoknya sifat itu harus mengikuti mausuf. Dalam 4 hal. Salah satu dalam hal i'rabnya. Kalau Rabbu al-Karimu. Jadi al-Karimu sifat bagi Rabb. La ilaha illahu, tidak ada sembahan tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Rabbul arsyil karimu, Rabb bagi arsy yang maha mulia atau maha dermawan. Maha dermawan itu sebagai sifat bagi Rabb. Inilah 3 ayat yang memuat kata-kata Al-Karim sebagai nama bagi sifat Allah Subhanahu dan sebagai nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Adapun lafad Al-Akram hanya ada di 1 ayat dalam surah Al-Alaq ayat 3. Iqra wa rabbukal akram. Iqra dan bacalah. Wa rabbukal akram dan Rabbmu al-akram. Paling atau superlatif, dermawan. Inilah 2 nama sekaligus sifat bagi Allah dalam Al-Quran, Al-Karim dan Al-Akram. Apa makna Al-Karim? Makna Al-Karim adalah huwal kathirul khairul azimun naf' wa huwa min kulli syai'in ahsanuhu wa afdaluhu. Wallahu subhanahu wasafa nafsahu bil karam kama fil ayatil mutaqaddimah. Makna Al-Karim adalah zat yang kebaikannya, keagungannya, manfaatnya sangat banyak. Yang banyak kebaikan, keagungan, dan manfaat. Dan dialah yang terbaik dan terafdal dibanding segala sesuatu. Dan Allah mensifati dirinya dengan sifat karam dalam beberapa ayat yang tadi sudah diterangkan. Selain dia mensifati dirinya dengan sifat al-karam, ada yang juga disifati dengan sifat karam selain dirinya, selain zatnya. Pertama, Al-Quran. Al-Quran juga disebut atau disifati dengan sifat karim. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Waqi'ah ayat 77, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya kitab ini adalah Al-Quran yang karim. Makna Al-Quran yang karim adalah kathirul khair ghazirul ilm fakullu khairin wa ilmin innama yustafadu minal Quran. Makna karim bagi Quran artinya Quran itu sangat-sangat banyak kebaikannya, melimpah juga ilmunya. Sumber ilmu dan semua sumber kebaikanlah Al-Quran. Maka semua kebaikan dan semua ilmu itu bersumber dari Al-Quranul Karim. Ini yang pertama. Kedua, selain Al-Quran ada makhluk. Kalau Al-Quran kan bukan makhluk. Tapi Al-Quran kalamullah, dan kalamullah salah satu di antara sifat Allah. Dan sifat Allah bukanlah makhluk. Tapi ada makhluk yang disifati dengan sifat karim seperti arsy. Sebagaimana surah Al-Mu'minun 116 tadi dalam satu riwayat fata'alallahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Karimnya dibaca al-karimi. Al-kariminya sifat bagi arsy. Makanya disebutkan ala qiraati man qara'a bil kasri ala annahu sifatun lil arsy.
Ini menurut pendapat orang yang membaca dengan kasroh al-karimi. Kalau tadi yang pertama al-karimu. Memang ada dua riwayat. Makna arsy yang karim itu husnul mandhar bahiyus syakal. Arsy itu karim maknanya sangat indah dipandang. Sangat elok bentuknya. Arsy itu indah loh. Arsy itu luar biasa menyenangkan siapapun yang memandangnya. Cuma kita nggak bisa memandangnya. Karena apa? Ya karena jauh dan super besar. Makhluk terbesar dan tertinggi adalah arsy. Tapi Allah mensifati arsy dengan sifat karim karena indahnya bentuk dari arsy serta kondisi di arsy luar biasa mewahnya. Hanya kita saja tidak tahu. Itu yang kedua, yang disifati dengan sifat karim. Pertama, Al-Quran, yang kedua arsy. Ketiga, Allah juga mensifati karim terhadap pahalanya dan kenikmatannya yang abadi yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang mukmin. Ampunannya, pahalanya, tingkat kemuliaan, kadar keagungan yang Allah berikan kepada makhluk dari kalangan orang mukmin di surga oleh Allah juga disifati dengan sifat karim. Sebagaimana dalam surah Al-Anfal ayat yang keempat tentang orang-orang yang beriman, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Bagi orang-orang yang beriman, ada beberapa derajat yang tinggi di sisi Allah dan ampunan serta rizki yang karim. Juga dalam Al-Quran ayat yang berikutnya yaitu surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat yang ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kata Allah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang dari kalian, kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan dari diri-diri kalian dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga dengan cara masuk yang karim. Makna masuk yang karim adalah at-tayyibul hasanus salimu minal afat wal ahad wa minal humum wal ahzan wa minal munghisati wal mukaddarat. Makna cara masuk ke surga yang mulia, yang karim adalah cara masuk yang baik, yang menyenangkan, yang selamat dari semua yang buruk. Berupa apa? Yang buruk itu berupa keresahan, ketegangan, kesedihan, pokoknya hal-hal yang tidak membuat nyaman di hati. Yang dimaksud masuk ke dalam surga dengan keadaan baik disambut dengan ramah oleh malaikat-malaikat penjaga surga. Disambut dengan sambutan yang menyenangkan. Diperlakukan dengan semulia-mulia perlakuan. Tanpa ada rasa tegang. Tanpa ada rasa takut, khawatir, sedih atau hal-hal yang tidak mengenakan. Kalau kita di dunia ini mau memasuki sesuatu tempat yang indah gitu, ada kan rasa tegang dagdikduknya. Kita umpamanya biasa tidur di masjid, kita dapat fasilitas hotel bintang 7. Presiden suite deh. Dadak degana tuh ngalengkah ge asa napak asa henteunya.
Ada ketidaknyamanan? Ada. Ketegangan? Ada. Bisa salah lengkah. Udah karpet dibuka, ulah sepatunya. Kan gitunya. Kalau ke surga enggak ada yang semacam itu. Maka disebut dengan sebutan karim. Ampunannya karim. Pahalanya karim. Derajatnya karim. Cara masuk ke surganya juga karim. Itu yang ketiga. Pertama Quran, kedua Arsy, yang ketiga adalah pahala, ampunan, dan cara masuk ke dalam surga. Kemudian yang keempat, Allah juga mensifati karim terhadap tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur, indah, bermanfaat bagi lingkungan hidup sekitar, bagi manusia, bagi makhluk lain. Bagi binatang, udara menjadikan udara ini menjadi segar dengan adanya tumbuh-tumbuhan hijau. Maka itu pun oleh Allah disebut dengan sebutan karim. Sebagaimana beberapa ayat, di antaranya surah Asy-Syu'ara ayat 7. Surah Luqman juga dengan lafaz yang hampir sama di kalimat terakhirnya. Dalam Asy-Syu'ara ayat 7, awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zaujin karim. Apakah mereka tidak melihat kepada bumi betapa banyak tumbuh-tumbuhan yang kami tumbuhkan dari segala jenis tumbuh-tumbuhan yang karim. Kalau dalam surah Luqman, wa anzalna minas sama'i ma'an fa ambatna fiha min kulli zaujin karim. Sama lafadznya. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur, tanam-tanaman yang berkembang, memberi manfaat. Manfaat udara yang segar, manfaat tanah yang semakin subur, manfaat pemandangan yang indah. Pokoknya berbagai macam manfaat ada ditimbulkan oleh adanya tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan, itu pun disebut dengan sebutan karim. Tuh 4 selain diri Allah yang disifati dengan sifat karim. Pertama Al-Quran, kedua Arsy, yang ketiganya pahala, dan yang keempatnya tumbuh-tumbuhan. Apa makna Al-Karim? Lafaz Al-Karim, lafaz yang di dalamnya terhimpun seluruh keindahan, kebaikan, dan keterpujian. Karim bahasa kitanya kan dermawannya. Karim itu bukan sekedar pemberian. Dermawan itu bukan sekedar hanya memberi. Memberi itu hanya salah satu makna penyempurna dari makna yang terkandung dalam lafaz karim atau dalam lafaz bahasa Indonesianya dermawan. Saya tambah dermawan. Salah satu kedermawan itu suka memberi, paling begitu. Padahal karim bukan sekedar banyak memberi. Oleh karena itulah para ulama ketika menerangkan makna nama ini, nama Al-Karim, itu menjelaskan dengan penjelasan yang berbeda-beda. Coba kita hitung ada berapa makna Al-Karim, berapa makna yang terkandung dalam lafaz Al-Karim. Pertama, faqila, ada yang berpendapat maknahu ay katsirul khair wal 'atha. Pertama, makna Al-Karim adalah yang banyak kebaikannya dan banyak pemberiannya. Bahasa kita kan dermawannya. Banyak kebaikan, banyak pemberian, dermawan. Berehan gitu. Itu makna pertama. Waqila yang kedua, ad-daimu bil khair. Yang selalu dalam kondisi baik, tak pernah hinggapi keburukan sedikit pun, selalu baik. Ini yang kedua. Ketiga, alladzi lahu qadrun azimun wa sya'nun kabir, zat
yang memiliki kemuliaan yang agung dan kedudukan yang tinggi, yang besar. Ini makna Al-Karim. Yang ketiga, sekarang yang keempat. Makna Al-Karim yang keempat, ay al-munazzahu anin naqais wal afat. Zat yang suci dari semua kekurangan dan penyimpangan. Allah itu enggak memiliki kekurangan. Allah itu enggak memiliki penyimpangan. Enggak pernah salah, enggak pernah melenceng, enggak pernah memiliki aib atau apapun yang kurang dari dirinya. Itu salah satu di antara makna karim. Itu yang keempat. Kelima. Maknahu al-mukrimul mun'imul mutafaddil. Makna karim adalah zat yang memberi kemuliaan, memberi nikmat, memberikan karunia. Maka Allah disebut karim karena dia selalu memberi kemuliaan kepada hamba-hamba yang layak diberi kemuliaan. Memberi nikmat, memberi juga berbagai macam jenis karunia. Itu makna yang kelima. Makna yang keenam. Wa qila alladhi yu'ti la li'iwad. Zat yang memberi tanpa berharap kembali. Tanpa mengharapkan balasan. Memberi itu Allah tidak ingin dibalas. Sebab balasan apapun yang dilakukan oleh manusia nggak ngaruh apa-apa kepada Allah. Allah nggak butuh apapun dari alam ini. Adapun Allah menyuruh kita beribadah bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Jadi kalau Allah memberi, tak harap kembali. Tak harap memperoleh balasan dari manusia. Kalau Allah memberi lalu manusia meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya, itu bukan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan orang itu sendiri. Itu makna Al-Karim yang keenam. Ketujuh. Alladhi yu'ti li ghairi sababin. Karim maknanya adalah zat yang memberi tanpa sebab. Ujug-ujug memberitanya tanpa sebab apapun. Bukan karena balasan atas kebaikan. Bukan balasan karena orang itu beribadah. Bukan. Ujug-ujug Allah beri. Untuk apa Allah memberi ujug-ujug tanpa sebab? Macam-macam. Ada bisa sebagai ujian bagi orang itu. Orang itu nggak pernah berbuat baik, nggak pernah melakukan ibadah, Allah kasih itu. Untuk apa? Ujian apakah dia bersyukur atau kufur dengan pemberian itu. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam ketika diberikan berbagai macam kenikmatan, beliau berkata, Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini karunia dari Allah. Untuk menguji aku, apakah aku ini akan syukur atau akan kufur dengan pemberian ini. Ada kalanya istidraj. Orang kafir, orang durhaka menentang Allah Azza wa Jalla, Allah kasih. Dikasih harta, dikasih kekuasaan, jabatan dan seterusnya. Untuk apa? Tanpa sebab apa-apa. Salah satu di antara hikmahnya mungkin istidraj. Biar orang itu tambah durhaka dengan pemberian Allah sehingga azabnya lebih dahsyat. Itu makna karim yang ke-6. Ke-7. Ke-8 sekarang. Wa qila alladhi yu'ti man yahtaju wa man lam yahtaj. Ada lagi yang berpendapat Al-Karim maknanya yang memberi kepada yang membutuhkan ataupun yang tidak butuh. Yang butuh dikasih, yang tidak butuh juga dikasih. Kenapa? Kalau yang butuh dikasih, agar orang itu bersyukur, kan gitu ya.
Terus kepada yang tidak butuh tapi dikasih kumaha? Ujian. Sikap dia gimana nih? Dan banyak para ulama dari kalangan sahabat dan setelahnya diberikan harta yang melimpah padahal mereka tidak butuh. Apa yang mereka lakukan? Dibagi-bagi langsung saat itu juga habis. Itulah yang ke-8. Ke-9. Wa qila alladhi idza wa'ada waffa. Ada lagi yang berpendapat Al-Karim maknanya adalah zat yang apabila dia berjanji pasti ditunaikan. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Janji Allah pasti benar. Anna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Janji Allah itu benar. Maka jangan sampai kalian tertipu oleh dunia. Jangan sampai kalian tertipu oleh para penipu yang menyebabkan kalian lalai dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang ke-8. Janji Allah selalu benar. Yang ke-9. Al-Karim maknanya adalah zat yang apabila berjanji pasti ditunaikan. Ke-10. Alladzi turfa'u ilaihi kullu hajatin saghiratin aw kabirah. Menurut pendapat lain, Al-Karim adalah yang seluruh hajat itu kebutuhan. Baik kebutuhan yang kecil apalagi yang besar itu terangkat tertuju kepada Allah Azza wa Jalla. Semua makhluk meminta kebutuhan mereka kepada Allah. Karena Allah Al-Karim. Makna Al-Karim adalah zat yang seluruh kebutuhan itu terangkat tertuju kepadanya. Diajukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ke-11. Wa qila alladhi la yadhi'u man iltaja'a ilaih. Ada lagi yang berpendapat Al-Karim adalah zat yang tidak akan menyia-nyiakan siapapun yang tawakal, bersandar kepadanya. Siapa yang bersandar kepada Allah, Allah nggak akan sia-siakan. Sikap orang yang bersandar bertawakal kepada Allah pasti Allah bantu. Wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah tuh yang akan menjadi pelindungnya. Siapa yang berlindung, bertawakal, beriltija, bersandar kepada Allah, tak akan pernah kecewa. Allah tidak akan pernah mengecewakan orang itu. Pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan sikap tawakal orang itu. Itu yang ke-12. 11. Ke-12. Wa qila fi ma'nahu. Ada lagi yang berpendapat tentang makna Al-Karim. Alladhi yatajawazu 'anidz dzunub wa yaghfiru sayyi'at. Al-Karim adalah zat yang mengampuni dosa, menghapus kesalahan. Semana dengan Al-Ghafur atau Al-Ghaffar. Dan makna itu juga terkandung dalam lafaz Al-Karim. Sudah berapa pendapat tuh? 12. Ila ghairi dzalika mimma qila fi ma'na hadzal ismil azim. Dan banyak lagi makna-makna lain yang terkandung dalam nama yang agung ini, nama Al-Karim ini. Tadi disebutkan ada 12 poin makna yang terkandung dalam Al-Karim. Mana atuh yang benar? Di antara ke-12 pendapat itu semuanya benar. Wa kullu dzalika haqq. Semua ke-12 poin penjelasan tentang Al-Karim tadi semuanya benar. Lianna hadzal isma minal asmail husna
ad-dalati ala ma'anin adidatin la ala ma'nan mufrad. Semua yang dijelaskan tadi benar karena nama ini termasuk nama-nama yang bagus yang menunjukkan kepada banyak makna, bukan hanya satu makna saja. Berdasarkan hal itulah, setelah kita semua mengetahui kandungan makna yang terdapat dalam lafaz Al-Karim, kita mengetahui bahwa yang wajib bagi Allah adalah Allah memiliki makna-makna yang mulia dan sifat-sifat yang agung yang tidak bisa dihitung. Oleh karena itu apabila kita katakan Allah Al-Karim, makna Al-Karim adalah yang banyak pemberiannya dan banyak kebaikannya. Maka siapa lagi yang lebih banyak kebaikannya, lebih banyak pemberiannya daripada Allah. Disebabkan karena luasnya kekuasaan dan pemberian dari Allah, bahkan seluruh kebaikan berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita katakan bahwa makna karim itu adalah yang selalu baik, ya hakikatnya hanya Allah satu-satunya yang selalu baik. Tak pernah terputus sedetik pun kebaikan dari diri Allah Azza wa Jalla. Dan selain dirinya baik, Allah menebarkan kebaikan itu kepada alam, kepada makhluknya dunia ataupun akhirat. Kalau kita katakan makna Al-Karim itu adalah yang sangat agung kemuliaannya, maka itu pun hanya Allah yang demikian. Keagungan Allah itu tidak berbatas. Keagungan Allah itu tidak bisa terjangkau oleh akal, pikiran, dan otak manusia. Hakikat yang sebenarnya dari keagungan sifat-sifat Allah, kesempurnaan sifat-sifat Allah tidak bisa terjangkau, terketahui oleh manusia. Karena apa? Karena terlalu terbatasnya kemampuan akal manusia dan terlalu agung dan tingginya kemuliaan dan kesempurnaan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Atau jangankan Allah, makhluk Allah saja tidak bisa kita jangkau. Beberapa makhluk Allah, baik yang terlalu besar seperti langit. Langitnya di mana ujung pangkalnya, ya kita nggak bisa tahu. Padahal ada ujung pangkalnya. Langit yang kita lihat kok cuma satu, padahal ada 7 lapis. Masing-masing satu lapis itu dipisah oleh air dan kedalaman airnya juga sedalam sejauh jarak langit dan bumi. Bayangkan itu ada 7 lapis. Itu aja kita nggak tahu, nggak bisa kita jangkau. Saking apa? Saking besarnya makhluk itu dan saking kecilnya kita. Apalagi kursi Allah, apalagi arsy Allah, apalagi Allah Azza wa Jalla. Terlalu agung dan besar Allah bagi kita yang terlalu kecil. Atau jangankan yang besar, yang kecil, super kecil kita nggak bisa tahu hakikat yang sebenarnya. Hanya menyadari keberadaannya karena ada efek yang ditimbulkan dalam kehidupan kita. Seperti adanya kuman, bakteri, virus. Kita bisa lihat virus? Kan tidaknya. Walaupun umpamanya kita pakai alat super modern dengan pembesaran 1 miliar kali, nggak bisa terlihat. Ya gitu. Ada lagi yang mungkin yang lebih kecil dari virus. Saking kecilnya kita nggak tahu. Kok nggak tahu tapi diyakini ada efeknya aja muncul. Ya, kita bersin, kita sakit, demam itu karena ada virus. Hakikatnya gimana? Wallahu a'lam. Terbatasnya kemampuan kita menyebabkan kita tidak bisa menjangkau yang terkecil, super kecil atau yang terbesar, super besar. Seperti langit dan di atasnya, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan Allah itu karim dalam arti dia disucikan dari semua kekurangan dan penyimpangan,
maka hakikatnya memang Allah demikian. Allah itu Al-Quddus dan As-Salam. Kita belum membahas As-Salam. Setelah ini kita akan membahas As-Salam. Salah satu makna As-Salam, makna salam kan selamatnya. Maksudnya selamat dari semua kekurangan, aib, keburukan dan yang sejenisnya. Selamat dari semua hal yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ini juga tercakup dalam lafaz Al-Karim. Al-Karim zat yang disucikan dari semua kekurangan dan penyimpangan, yang tidak terkenai oleh aib baik sifatnya ataupun zatnya. Karena kesempurnaan sifat-sifat Allah saking sempurnya, tak ada aib, tak ada kekurangan, tak ada hal-hal yang tidak layak baginya. Kalau kita katakan karim maknanya adalah yang memberi kemuliaan, memberi nikmat dan memberi karunia, ya itu Allah satu-satunya. Tak ada makhluk yang bisa memberi kemuliaan, keutamaan ataupun kenikmatan. Seluruhnya berada di tangan Allah. Seluruh kehidupan langit dan bumi itu ada di tangan Allah. Perbendaharaan segala sesuatu ada di tangan Allah. Karunia ada di tangan Allah. Allah berikan sebagian karunianya kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah lah yang memiliki kemuliaan agung, yang agung. Siapa yang dimuliakan oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa menghinakannya. Siapa yang dihinakan oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Allah berfirman dalam Al-Hajj ayat yang ke-18, "Wa may yuhinillah fama lahu mim mukrim innallaha yaf'alu ma yasha." Siapa orang yang dihinakan oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Sesungguhnya Allah Maha melaksanakan apa saja yang dikehendakinya. Kalau kita katakan makna Al-Karim adalah yang memberi tanpa berharap imbalan, tanpa harap kembali, maka hal itu pun hanya dimiliki oleh Allah saja. Semua makhluk, makhluk Allah. Semua kerajaan, kerajaan Allah. Pemberian, hanya pemberian Allah. Dan hamba tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun untuk Allah. Apapun yang dilakukan oleh manusia untuk Allah, nggak ada manfaatnya. Nggak sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu Allah nggak butuh. Allah itu disebut Ghaniyun Hamid. Ghani itu yang tidak butuh apapun dari luar dirinya. Allahu ghaniyun anil alamin. Allah itu ghani terhadap semua alam. Alam itu siapa? Ya makhluk. Allah nggak butuh apapun dari makhluk ini. Kalau kita katakan Al-Karim maknanya adalah yang memberi tanpa sebab, ya Allah lah satu-satunya yang demikian. Kadang Allah memberi tanpa kita minta. Kadang Allah memberikan kenikmatan tanpa diharapkan oleh manusia. Dan Allah meluaskan pemberiannya, karunia-Nya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki yang la yahtasib. Maknanya la yahtasib, tidak diharapkan tadinya. Tidak diduga. Tidak diharapkan, tidak diduga. Baik tidak diduga bentuknya. Rezeki itu kan tidak hanya harta ya. Jodoh juga rezeki ya. Jabatan, pangkat, kekuasaan rezeki ya. Anak ya rezeki. Bentuknya tidak diduga. Sebabnya tidak diduga. Waktu dan momennya juga tidak diduga. Ujuk-ujuk jelek gue. Termasuk jumlahnya.
Dan itu hanya Allah berikan kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki kepada dia dengan tidak disangka-sangka. Apanya? Semuanya. Jumlahnya, bentuknya, waktunya, momennya. Kita sudah mentok, aduh ini kepepet, tapi gimana caranya ya memperoleh yang kita butuhkan. Udah mandek, blank gitu. Tiba-tiba jelek di luar dugaan. Tanpa sebab, tanpa apapun. Nah itu karena Allah Maha Al-Karim. Salah satu makna Al-Karim adalah yang memberi tanpa sebab. Tanpa diminta, tanpa diikhtiarkan oleh manusia, ujug-ujug diberi, tapi tidak semua manusia diberi secara ujug-ujug tadi. Ada beberapa kriteria yang Allah beri secara ujug-ujug, ada. Salah satunya ketakwaan tadi. Wa idza qulna ma'nahu alladhi yu'ti man yahtaj wa man lam yahtaj, kalau kita katakan Al-Karim adalah zat yang memberi kepada yang membutuhkan ataupun yang tidak membutuhkan, ya demikianlah Allah yang sebenarnya. Yang butuh Allah kasih, yang tidak butuh juga Allah kasih. Banyak sekali kita tidak membutuhkan sesuatu, tapi tiba-tiba Allah kasih, ya enggak? Padahal apa yang kita butuhkan sudah ada, dikasih tambahan. Dengan hikmah yang beragam. Ada kemungkinan tambahan itu merupakan balasan atas syukur kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Ada kalanya itu sebagai ujian. Dia enggak bersyukur apa-apa karena tidak ada yang yang Allah berikan kepada dia. Beri aja ujug-ujug. Mungkin ujian, dia bersyukur apa tidak. Atau kadang-kadang seperti yang dikatakan tadi, ini istidraj. Durhaka terus kasih. Biar tambah banyak dosanya sehingga azabnya tambah dahsyat. Ada yang butuh dikasih, yang tidak butuh juga dikasih. Karena memang begitulah sifat Al-Karim yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita katakan makna Al-Karim adalah zat yang apabila berjanji selalu ditunaikan, maka ya semua orang yang berjanji kalau selain Allah bisa ditunaikan bisa tidak. Karena ada uzur, karena ada halangan, bukan semata-mata sengaja melanggar apa yang menjadi janjinya. Tapi dicabutnya kemampuan untuk menunaikan janji itu. Nanti besok ketemu ya di jam sekian, oke. Pas hari H-nya mules, menwa, ke WC terus. Gak bisa jauh dari WC, batal. Bukan sengaja ingin melanggar janji, tapi dicabutnya kemampuan untuk menunaikan janji. Itu makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi dia dari penunaian janjinya. Seluruh janjinya pasti benar dan seluruh yang dikatakannya pasti terlaksana karena luasnya kekuasaan Allah dan agungnya kerajaan Allah Azza wa Jalla. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi apapun yang Allah akan berikan. Kalau Allah memberikan sesuatu kepada hamba, nggak ada yang bisa menghalangi pemberian itu, pasti sampai itu. Tapi sebaliknya, wala mu'tiya lima mana'a, tidak ada yang bisa memberi kepada seseorang apabila Allah menghalanginya. Kalau Allah tidak mentakdirkan, walaupun miliaran orang berikhtiar untuk memberi sesuatu kepada si fulan, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai pemberian itu. Apabila kita katakan makna Al-Karim adalah zat yang seluruh kebutuhan kecil atau besar tertuju kepadanya, yaitu pun hanya Allah satu-satunya. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman 29, Yas'aluhu man
fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fisya'an. Yas'aluhu, memintalah kepada Allah. Siapa? Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Termasuk siapa yang ada di langit? Para malaikat. Malaikat minta kepada Allah, berdoa. Bukan berdoa untuk dirinya, tapi berdoa untuk orang-orang mukmin. Malaikat pemikul aras kan selalu berdoa memintakan ampunannya untuk orang-orang beriman. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi meminta kepada Allah dan Allah kasih. Kulla yaumin huwa fisyan, setiap hari Allah sibuk. Makna sibuk itu konteksnya dengan yas'aluhu man fis samawati wal ard, maksudnya setiap detik Allah memberi apa yang diminta oleh makhluk. Tidak semua yang diminta oleh makhluk diberi, tapi pasti ada makhluk yang permintaannya dikasih oleh Allah. Pasti ada setiap detiknya. Maka disebut huwa fisya'an. Diterjemahkan dalam bahasa kita, setiap saat Allah sibuk. Sibuk bagi Allah tidak diartikan kerepotan. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Wa ma massana min lughub. Jadi mengurus, menciptakan alam jagat raya, Allah enggak lelah. Allah enggak capek. Allah tidak cangkel, tidak pegal. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan Allah tidak merasa berat, tidak merasa repot dalam memelihara langit dan bumi. Dan Allah juga tidak merasa repot, kelelahan ketika memberi semua yang diminta oleh makhluk, tidak. Makna sibuk di sini tidak boleh diartikan sebagai kerepotan seperti yang dialami oleh manusia. Jangan dulu ganggu saya sibuk. Kan gitunya kalau kita mainnya. Itu pertanda kita teh repot. Bakal riweuh, rempong, lieur ya. Jangan nanya dulu, saya lagi sibuk nih kan gitunya. Kalau manusia. Jangankan itu. Kita sedang ngobrol dengan seorang, ada lagi orang yang ngomong ini nggak bisa kita perhatikan. Nggak bisa kita tangkap maksudnya. Karena fokus ke sini. Kalau Allah Azza wa Jalla, seluruh makhluk berbicara, berdoa kepada Allah, semua terdengar secara jelas tanpa tersamarkan satu suara oleh suara yang lainnya. Ini sudah kita bahas dalam membahas makna as-sami'. Makna maha mendengar. Maha mendengar seluruh suara tanpa terganggu oleh suara-suara yang lainnya, walaupun ditujukan dalam waktu yang bersamaan. Kalau siapa yang bertanya, cung langsung bicara, ada 10 orang yang ngacung langsung masing-masing ngomong, saya liarnya. Gak bisa menangkap semuanya. Hiji-hiji itulah kawir kan gitu. Kalau bagi Allah mah tidak. Ya, semua permintaan, semua perkataan tertangkap secara sempurna tanpa terganggu satu suara oleh suara yang lainnya. Wa idza qulna, apabila kita katakan maknahu ay alladzi la yadhi'u man iltaja ilaih, bahwa makna al-karim adalah zat yang tidak pernah menyia-nyiakan orang-orang yang bersandar kepadanya, begitulah hakikat Allah yang sebenarnya. Allah berfirman, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik dengan amalnya. Surah Al-Kahfi ayat 30. Dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berfirmanlah Rabb kalian, berdoalah semua kalian kepadaku, pasti akan aku ijabah doa kalian. Kalau kita katakan makna Al-Karim adalah yang menghapus dosa dan mengampuni kesalahan, itu juga hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah yang salah satu bentuk kemuliaannya, dosa hamba tak ada yang dianggap besar untuk diampuni. Wah iya mah kegedean untuk diampuni. Enggak, pasti diampuni.
Dan termasuk di antara sifat karim Allah adalah Allah memberi karunia kepada seorang hamba untuk bertobat, lalu dia bertobat. Kenapa orang bertobat? Itu hidayah Allah. Hidayah itu karunia. Dan itu termasuk salah satu bukti karimnya Allah kepada manusia. Dan di antara sifat karim Allah adalah tidak sekadar diberi hidayah untuk taubat, tapi juga diterima taubat itu. Selain diberi hidayah, lalu dia taubat, taubatnya diterima oleh Allah. Sebanyak apapun dosanya, sehebat apapun kejahatannya. Terus ada plusnya. Kata mu'alif wa min karamihi annahu yubaddilu sayyiati taibin hasanat. Di antara sifat karim Allah adalah Allah ganti keburukan-keburukan orang yang tobat dengan kebaikan. Orang yang tobat dosanya dihapus diganti dengan pahala. Makanya disebutkan di antara sifat karim Allah adalah Allah bangga, Allah bahagia dengan tobatnya orang ketika orang itu tobat kepada Allah. Sebahagia apa? Sebahagia puncak kebahagiaan yang dimiliki oleh manusia. Lalu oleh Nabi SAW digambarkan bahagianya Allah ketika ada orang yang bertobat setelah berdosa seperti orang yang kehilangan perbekalan di tengah padang pasir. Di padang pasir, kalau kita hanya membayangkan, bagi ikhwan akhwat yang pernah haji atau umroh bisa membayangkan plus merasakan tuh. Karena biasanya kalau haji atau umroh ada tur di Madinah atau di Mekah, salah satunya itu ke kandang unta untuk berburu susunya dan air kencingnya. Plus kebanyakan orang berfoto sama unta. Ada yang berfoto sama unta? Ada, ya, mencari pasangan serasi di sana. Itu di tengah padang pasir. Begitu turun apalagi musim panas, ngehebna hawa panas itu terasa. Kayak kita lagi membakar kue di oven, pas pintu ovennya dibuka, ngeheb kan panasnya seperti begitu. Kalau di musim panas, bulan Juli, Agustus, coba bayangkan ke sana. Bayangkan kita bepergian di tengah padang pasir, membawa makanan, minuman, semua yang kita butuhkan, tlek, disimpan di atas kuda. Beretak di kudana kabur. Gak bisa kita kejar, ya dikejar gak akan terkejar. Semua perbekalannya di sana. Putus asa dia, gak bisa makan, gak bisa minum. Di tengah padang pasir. Apa yang dia lakukan? Menunggu kematian. Saya pasti mati dengan menderita tuh. Putus asa. Akhirnya dia berbaring di bawah sebuah pohon. Ada memang foto di padang pasir? Kadang ada. Tapi jangan dibayangkan di pohon di kita rindang. Begitu angin bertiup ngahiliwir enaknya. Di sana mah pohonnya ya kecil sedikit gitu. Tidak rindang amat. Daun-daunnya juga tidak rimbun gitu, tapi ya lumayan lah. Ketika angin bertiup, kalau musim panas, ngahayab panas. Kita nggak bisa nahan nafas, tapi lumayan. Ketika orang itu lagi gogoleran, berbaring, putus asa, menunggu kematian, kuda yang membawa seluruh perbekalan itu datang lagi. Kira-kira senang atau gembira tuh orang? Enggak senang, enggak gembira. Tapi sangat senang dan sangat gembira. Langsung ngorejat, diambilnya tali kekang kuda. Saking gembiranya dia ngomong secara salah. Karena rurusuhan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah omong, salah ucap saking gembiranya. Kata Nabi SAW, Allah lebih gembira dibanding kegembiraan orang itu.
Ketika melihat seorang hamba yang berdosa kemudian tobat kepadanya. Dan itu salah satu di antara sifat karim Allah. Allah sangat bangga, sangat bahagia dengan tobatnya seorang hamba. Bikin Allah bahagia sesering mungkin dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Perbanyak tobat. Setiap salah tobat, setiap dosa tobat. Dan termasuk di antara sifat karim dari Allah adalah Allah merasa malu kepada seorang hamba apabila hamba berdoa dengan menadahkan kedua tangannya, meminta secara merendah kepada Allah ayyaruddahuma sifran khaybatain. Lalu oleh Allah ditolak itu permintaannya. Allah malu. Malu untuk menolak kalau ada hamba mengangkat kedua tangannya berdoa lalu tidak dikabulkan. Malu Allah. Makanya pasti dikabulkan. Ini termasuk salah satu sifat karim Allahu Azza wa Jalla. Inilah beberapa kandungan makna yang terkandung dalam sifat karim. Lalu bagaimana caranya agar kita memperoleh semua sifat karim Allah tersebut? Kita bisa memperoleh apa tadi pemberiannya, nikmatnya, karunia-Nya, janjinya, semua yang terkandung dalam sifat karim Allah. Kata mu'alif di akhir penjelasannya, wa'adhamu asbabi naili karamatil karimi subhanah, taqwahu jalla wa'ala fi sirri wal alan. Sebab-sebab teragung agar memperoleh sifat karim Allah, agar memperoleh kedermawanan Allah, pemberian Allah Azza wa Jalla adalah hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik di dalam keadaan menyendiri ataupun di tengah orang banyak. Baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Maka manusia yang paling akram, paling mulia, makna paling mulia, paling layak mendapatkan kekariman Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling takwa di kalangan hamba-hambanya. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hambanya yang menjadi wali-wali yang akan dimuliakan. Sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengijabah segala doa. Selesai sudah penjelasan tentang makna Al-Karim. Cukup ya, sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Apakah jika saya adalah orang yang jarang ibadah, namun ternyata doa saya suatu saat terkabulkan oleh Allah, apakah itu dikatakan istidraj? Satu sisi saya takut bahwa saya tidak meyakini bahwa Allah memiliki sifat Al-Karim. Namun saya juga takut bahwa terkabulnya doa saya adalah istidraj. Kalau umpah kita durhaka terus tapi kita dapat karunia. Kita meyakini itu istidraj. Apa yang harus kita lakukan? Cepat tobat. Cepat berhenti dari dosa-dosa itu. Cepat tingkatkan ibadah. Agar pemberian tersebut menjadi karunia bagi kita, bukan istidraj. Agar pemberian tersebut penyelamat kita. Syukuri pemberian itu, tobati semua dosa. Itu yang harus dilakukan. Bila kita meminjam uang kepada seorang, ia memberikan melalui transfer, biasanya akan terkena biaya tambahan admin. Apakah saat kita akan mengembalikan utang tersebut harus dibayarkan juga dengan biaya admin bank yang telah dia keluarkan? Tidak. Kita tetap hanya membayar sejumlah uang yang kita terima ya. Kalau mau dilebihin boleh tanpa
kesepakatan sebelumnya. Di kantor ada anjuran untuk memulai setiap aktivitas, mengajar, seminar, dan kegiatan lain hendaknya dimulai dengan baca Al-Quran surah Al-Fatihah bersama-sama. Tidak ada syariatnya. Kalau bismillah iya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au fahuwa abtar. Setiap urusan yang memiliki nilai, memiliki makna, memiliki manfaat, tapi tidak diawali oleh bismillahirrahmanirrahim, maka itu terputus dari rahmat Allah. Jadi yang disyariatkan hanyalah bismillah. Adapun Al-Fatihah tidaklah disyariatkan. Mohon arahannya dan bimbingan terkait konflik Yahudi dan Hamas. Seakan-akan saat ini duat salafi terpecah menjadi dua kubu. Kata siapa? Itu orang aja yang memecah belahnya itu. Sebagian di antara mereka ada yang mengatakan konflik saat ini perang antara Islam dan Yahudi. Terlepas dari penyimpangan Hamas, kita harus bersatu. Yang mereka lakukan itu seperti perang kita melawan penjajah, namun sebagian dari tetap mentahdir kelompok Hamas karena yang mereka lakukan itu salah. Mereka berperang tidak dipimpin oleh pimpinan yang sah dan bersama mereka ada Syiah dan Ikhwan Muslimin. Bagaimana sikap kita sebagai penuntut ilmu menyikapi perbedaan ini, sedangkan saya sering mendengar kajian-kajian mereka. Sebenarnya tidak ada dualisme di kalangan salafin. Semuanya sepakat, cuma kadang satu orang menjelaskan dari satu sisi, orang lain menjelaskan dari sisi yang lain. Dua-duanya tidak utuh, sehingga seolah-olah ada perbedaan. Tapi kalau berbicara secara keseluruhan, pasti akan sama, ya. Konflik yang terjadi sekarang antara negara yang disebut dengan Israel, Yahudi itu dengan Hamas, bukan dengan rakyat Palestina, karena Presiden Palestina juga sudah menyatakan itu adalah konflik mereka. Cuma ada cumanya, kaum muslimin bangsa Palestina menjadi korban. Adapun realita bahwa Hamas itu campur aduk itu realita. Di sana ada penyimpangan akidahnya, iya. Nah ketika ada satu dai salafi yang menjelaskan akidah Hamas, ya itu bukan berarti menyalahkan mereka secara umum, secara mutlak. Enggak. Tapi ada kekeliruan dalam hal tersebut, ya. Nah kemudian yang kita fokus adalah rakyat Palestinanya yang menjadi korban. Mereka tidak punya senjata. Mereka tidak ikut angkat senjata karena nggak punya senjata yang harus diangkat. Tapi terlibat secara otomatis dalam perang tersebut. Nah itu yang kita simpati. Adapun Hamas dan kelompoknya kalau umpamanya dibombardir mereka bisa lari kemana saja. Bisa menyelamatkan diri kemana saja. Gitu ya. Rakyatnya tidak, terbatas kemampuannya. Tidak memiliki links untuk menyelamatkan diri, untuk meminta bantuan, untuk meminta pertolongan. Itu mereka kaum mustad'afin. Kalau tokoh-tokoh Hamasnya mereka punya link yang banyak. Dan memiliki dukungan dari banyak pihak. Bisa lebih mudah dibanding rakyat Palestina untuk meloloskan diri atau pergi kemana saja, ya. Nah, jadi satu dai menjelaskan dari satu aspek, dai lain menjelaskan aspek lain, seolah-olah berbeda, seolah-olah timbul dualisme, ya. Padahal tidak. Kita fokus bukan kepada Hamas dan Israelnya, kita fokus membantu kaum muslimin Palestina yang menjadi korban perang ini. Adapun ketika membahas apa dan siapa Hamas itu beda lagi. Apa dan siapa Israel beda lagi. Si Yahudi kafir itu musuh kita.
Gitu ya. Adapun Hamas masih bagian dari kaum muslimin saudara kita. Penyimpangannya ya berusaha harus kita luruskan gitu ya. Tapi tidak boleh dikafirkan. Adapun kaum muslimin Palestina secara umum yang menjadi korban, itu yang menjadi fokus perhatian kita untuk dibantu. Apa bantunya? Minimal doa, minimal empati ya. Kalau bisa memberikan bantuan silakan ke rakyat Palestinanya secara langsung. Wallahu a'lam bishawab. Mohon dijelaskan makna takwa secara teknis, apa saja yang harus dilakukan. Hari apa saya kajian di Al-Mukarramah? Sabtu. Itu dibahas agar hidup menjadi mudah. Ternyata kuncinya apa? Takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya mudah. Dalam hal apa? Dalam semua hal. Dalam hal ketika kita mengurus apapun Allah permudah. Dalam hal kita ada masalah, Allah berikan jalan keluar. Dalam hal rizki Allah berikan yang tidak disangka-sangka. Dalam hal menuntut ilmu Allah permudah. Itu banyak. Nah, belum selesai. Apa yang dimaksud dengan takwa? Itu belum terbahas. Sudah ditanyakan. Secara teknis takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan. Apa yang Allah perintahkan laksanakan, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Apa yang Allah larang jauhi sejauh-jauhnya, baik yang haram ataupun yang makruh. Itu aplikasi nyata dari ketakwaan, ya. Secara rinci detail nanti akan kita bahas. Terakhir, apa hak atau kewajiban? Hak atau kewajiban yang ditanyakan. Apa hak atau kewajiban seorang muslim apabila ada tetangga non-muslim yang meninggal? Nuhun. Sebagai seorang muslim punya tetangga non-muslim. Ada berapa rincian? Pertama, ketika orang non-muslim itu hidup dalam keadaan sehat walafiat. Kita sehat, dia sehat. Dan dia tidak memusuhi Islam, tidak memerangi Islam, dan tidak membantu orang lain untuk memerangi Islam, maka wajib kita berbuat baik. Allah tidak melarang. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Mumtahanah, La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Wajib berbuat baik. Ketika dia sehat, kita juga sehat. Apa bentuk perbuatan baiknya? Muliakan, kasih hadiah, kirim makanan atau apapun yang menyenangkan dia. Tegur sapa secara ramah ya, pasang muka yang baik. Karena dia tetangga, dia sebagai tetangga memiliki hak sebagai tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga. Walaupun orang kafir. Selama tidak memerangi kita. Kedua, kalau orang kafir itu sakit. Kalau tadi sehat ya, sekarang sakit. Boleh dan dianjurkan kita untuk mengunjunginya. Untuk melayatnya. Dan bila perlu ajak masuk Islam, dakwah, apalagi ketika kelihatan tanda-tanda nggak akan sembuh nih. Parah umpamanya. Dokter bilang ini nggak ada harapan semua. Dakwahi. Ada sunnahnya ada. Nabi SAW memiliki pembantu orang Yahudi, orang anak muda. Suatu saat anak muda ini sakit keras. Dilayat oleh Nabi SAW. Diajak masuk Islam. Orang ini memang sudah simpati kepada Nabi dan ajaran Islam. Sehari-hari membantu Nabi SAW. Anak ini kemudian melihat ke bapaknya seolah-olah meminta izin. Bapaknya Yahudi. Dianya juga Yahudi. Kemudian bapaknya menyatakan, Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Akhirnya dia bersyahadat. Beres bersahabat, mati dia.
Kata Nabi SAW, kita lebih berhak terhadap anaknya daripada bapaknya. Akhirnya diurus oleh Nabi dan para sahabat. Nah, ini menunjukkan dibolehkannya melayat orang sakit. Walaupun orang kafir. Ya. Termasuk pamannya Abu Thalib di akhir hayatnya ketika sakit didatangi oleh Nabi SAW dan diajak masuk Islam. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Hei bapakku, katakan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan menjadi saksi di sisi Allah bagimu pada hari kiamat. Pas belum mengucapkan syahadat, ini sahabat-sahabatnya ya Abu Jahal, Utbah menyatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Hai Abu Thalib, apa kamu sudah benci kepada agama Abdul Muttalib? Akhirnya terus begitu diganggu sampai mati dalam keadaan musyrik. Tapi dari hadis ini kita dapat ambil pelajaran dibolehkan melayat orang kafir yang sakit untuk diajak Islam. Ya, ini yang kedua. Ketiga, apabila orang kafir itu mati dan di kuburan, kita tidak boleh mengikuti prosesi penguburannya. Tidak boleh mendoakan ampunan ataupun rahmat. Walaupun itu kerabat ayah kita, ibu kita, adik kita, atau orang terdekat kita, mati dalam keadaan kafir, tidak boleh untuk didoakan. Yang keempat, setelah beres dikuburkan, kita mau ziarah besok lusanya ke kuburannya, dibolehkan. Boleh mengunjungi kuburan orang kafir untuk diziarahi. Tapi dengan syarat tidak boleh mendoakan ampunan ataupun rahmat. Terus untuk apa tuh? Untuk ngambil ibrah. Ngambil pelajaran, kita juga bisa mati seperti ini. Ya. Dan Nabi SAW diriwayatkan pertama beliau menziarahi kuburan ibunya di Abwa. Beliau ketika itu akan ke Mekah dari Madinah melalui suatu desa namanya Abwa. Di sana ibunya dikuburkan. Umar mergoki beliau lagi menangis. Kata Umar, ma'abkaka ya Rasulullah. Apa yang membuatmu menangis wahai Rasulullah? Kalau Rasul SAW menyatakan, ista'dzantu Rabbi li an astaghfir li ummi wa lam ya'dzan li. Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan bagi ibuku, tapi Allah tidak mengizinkan. Wasta'dzantu li ziyarati qabriha fa'adina li. Kalau aku minta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburannya, Allah mengizinkan aku. Fazurul kubur fa innaha tudzakkirukumul maut. Ziarahlah kalian ke kuburan karena ziarah itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi boleh menziarahi kuburan orang kafir, tapi tidak boleh apa? Mendoakan. Hanya ngambil ibrah. Mengingatkan bahwa kita pun akan mati seperti itu pula. Dua, apa makna sahih dari sinah dalam ayat kursi? Sinah itu ngantuk. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak dikenai ngantuk ataupun tertidur. Ngantuk dan tidur dua sifat yang oleh Allah diingkari, dinafikan dari dirinya. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Bahaya kalau Allah ngantuk. Kita nyupir ngantuk, bahaya tidak? Ada yang tabrakan, ada yang terguling ya. Ketika menafsirkan ayat kursi ini, Imam Ibnu Katsir menukil satu riwayat. Nabi Musa bertanya kepada malaikat Jibril, hal yanamu rabbuna, apakah Allah tidur? Oleh malaikat Jibril tidak dijawab. Kamu pegang 2 gelas. Kamu usahakan 2 gelas ini nggak boleh jatuh semampu kamu. Dipegang. Malam pertama ngantuk ditahan tuh. Masih kuat. Malam kedua, malam ketiga jatuh itu gelas. Pecah. Apa kata malaikat Jibril? Bayangkan Allah yang di tangannya lah seluruh kerajaan. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk ayat yang pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Maha barokah Allah yang di tangannya lah tergenggam semua kerajaan langit dan bumi. Kalau Allah ngantuk, hancur alam jagat raya ini. Apalagi tertidur. Ya, kita lagi berdoa, Allah lagi nundutan. Percuma kita berdoanya ya. Maka Allah tidak dikenai oleh ngantuk, apalagi tertidur. Ya, inilah makna sinah dalam ayat kursi tadi. Cukup ya, sampai di sini insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.